Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kesempatan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu yang terdapat di dalam Mazmur 106 Bapak Ibu. Mazmur 106 ayat yang pertama sampai yang kedua. Mazmur 106 ayat yang pertama sampai yang kedua, di sana dituliskan, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapa yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, mendengarkan segala pujian kepadanya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Di sini dalam Mazmur 6 sini itu memperlihatkan dan menjelaskan bahwa umat Tuhan pada saat itu, bangsa yang terpilih, itu dia selalu menyakitkan hati Tuhan, bahkan dia selalu membuat amarah Tuhan itu membangkitkan amarah Tuhan. Nah, di sini kita lihat dalam Mazmur sini, kalau misalnya kita baca secara keseluruhan 106 itu, meskipun umat Tuhan yang telah dipilih membangkitkan amarah Tuhan, tapi Tuhan itu selalu terus memberkati, terus menyertai kehidupan bangsa Israel ini. Nah, pada juga kita bisa lihat bersama-sama Bapak Ibu ya, dalam pemazmur sini bahkan pemazmur ini mengucap syukur. Di situ dituliskan di ayat yang pertama, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, mendengarkan segala pujian kepadanya. Kita bisa lihat seorang pemazmur ini menggugah kehidupan rohaninya untuk umat Israel, untuk selayak-layaknya itu mereka tuh harus memuliakan Tuhan. Mereka tuh harus berterima kasih atas setianya. Mereka sudah dilindungi, mereka sudah diberikan hal yang sungguh luar biasa. Kita mau bersama-sama juga sama seperti pemazmur ini, meskipun dalam segala hal kita mungkin kurang enak, kita mau terus membangun hidup kita, terus bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini di ayat yang satu dan ayat yang kedua, di situ kita mau belajar bersama-sama hidup yang bersyukur. Poin pertama saya di ayat 1 sampai kedua adalah hidup yang bersyukur. Ini pemazmur mengundang, bukan hanya mengundang untuk bangsa Israel, bangsa yang umat Tuhan aja pada saat itu, tapi juga mengundang setiap kita untuk mau hidup yang bersyukur. Bagaimana kita bisa hidup yang bersyukur? Kita bisa lihat di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Saya akan membacakannya. Tak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi dan kebesaran setianya. Nah, hidup yang bersyukur, kita harus mengucapkan syukur karena kita bisa lihat kasih Tuhan itu selalu baru. Setiap pagi kita bangun tidur, kita bisa menghirup udara pagi. Seperti pagi ini kita misalnya mendengar di pagi hari, mungkin jam 6, jam 7, kita masih bisa menghirup, kita bisa menonton setiap renungan-renungan yang ada. Kita mau hidup dengan bersyukur. Kita tidak usah mikirkan apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan terjadi besok lusa, tidak perlu. Kita harus mengucap syukur dulu. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan itu masih memberikan kasih-Nya pada kita. Pagi hari kita masih ada, kita bisa melakukan hal ini, kita harus bersyukur. Karena kalau kita tidak bersyukur, kita
pagi-pagi sudah marah-marah, sudah ya kita kembali lagi, kita ingat Tuhan itu sudah di ratapan Tuhan itu sudah memberi hari yang baru, kita mau mengucap syukur. Nah, kita kembali lagi di Mazmur 106 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilannya segala waktu. Nah, poin saya yang kedua di sini adalah hidup dalam tuntunan Tuhan. Jika kita tahu arti rasa bersyukur tadi di poin saya pertama, kita juga mau hidup kita itu dituntun dalam tuntunan Tuhan. Makanya pada minggu lalu kita berdoa 10 hari meminta Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Karena hidup kita nih di ujung tahun, mungkin di ujung akhir, kita mau bersama-sama hidup kita tuh dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa hidup dalam tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus? Ya, kita mau bersama-sama memiliki waktu sama Tuhan, memiliki hubungan bersama Tuhan dengan cara ya beribadah sama Tuhan, kita meluangkan waktu untuk membaca kebenaran firman, kita ya bersekutu, kalau ada ibadah ya kita beribadah. Jadi kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan agar di hari-hari ini mungkin masalah datang itu kita diberikan kekuatan sama Tuhan. Jangan sampai Roh Tuhan tidak ada, itu membuat kita, ya kita tahu sendiri, godaan yang dunia berikan itu membuat kita terlena. Jadi kita mau hidup kita tuh dituntun oleh Tuhan. Bahkan di ayat 4-5 di Mazmur 106 ayat 4-5, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikan aku demi keselamatan kepadamu. Nah, di sini kita belajar poin yang ketiga, berharap hanya kepada kasih setia Tuhan. Nah, kita sudah mau dituntun sama Tuhan, meminta Roh Kudus menuntun hidup kita, kita juga harus berpengharapan kepada kasih Tuhan. Nah, dalam setiap kita umat-umat Tuhan, kita tidak hanya mau dituntun, tapi kita juga harus ada harapan. Apa harapan kita pada kasih setia Tuhan? Jadi kita mau sepanjang hari ini kita lakukan semuanya itu, pertama ketika kita bangun, kita ucapkan syukur dulu kepada Tuhan. Habis itu hari-hari kita minta Roh Tuhan menuntun setiap hidup kita. Dan juga yang ketiga, kita mau berharap pada Tuhan, untuk kasih setia Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, mungkin sekian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga terus memberkati kehidupan kita sampai Tuhan datang kedua kali. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.